Oke, selamat malam semuanya. Dan ya balik lagi ya. Hari ini hari terakhir aku di Jakarta. Besok udah pulang sih malam tapi ya. Kita bakal fokus lagi ngonten 2 kali sehari dan aku udah benar-benar capek guys. 2 bulan gak pulang guys. Benar-benar, ya kita bakal fokus lah ya. YouTube benar-benar kayak agak sedikit terbengkalai tapi ya aku dapat banyak hal di luar YouTube sebenarnya. Dan hari ini banyak yang nanya di grup ya maupun channel yang lain, Bang, ketemu tadi Bang kok koreksi ya. Pertanyaan yang sangat lucu guys, dan aku mau menanggapinya dengan tertawa tapi takut tersinggung ya kan. Bang, kenapa koreksi? Aku jawab aja ya, karena udah sesuatu yang naik itu pasti akan turun. Udah logikanya kayak gitu. Udah naik ya pasti ada turunnya. Nggak mungkin naik terus pak. Lu ngarap apa pak? Up only, ya kan? Nah jadi ya hari ini memang ada beberapa some coins itu turun. Pertanyaannya kenapa? Ya sesimpel apapun jawabannya adalah ya karena dia udah overbought pak. Ya udah gitu. Udah saatnya memang untuk koreksi dan kita akan menunggu. Kita akan menunggu ya, tunggu koreksi bagus dan akan masuk ke eh, ke wave baru yang mana kita bisa entry dengan tenang tanpa takut koreksi lagi. Kalau ini jujur di atas aku nggak ada entry apapun. Aku barusan TP semua features di ini Bitget di Binance masih ada ya. Jadi kurang lebih aku udah TP sekitar 30-an koin dan di Binance itu sisa 30-an lagi gitu ya. Jadi ntar aku harus averaging lagi ya untuk mencari koin-koin yang potensial. Ya, jadi ya pertanyaannya kenapa koreksi ya sesuai ya sama BTC Dom, dan di sini aku mau kasih insight untuk besok. Jadi ini ada bullish ya, bullish dan bearish skenario guys. Ingat ada 2 skenario, itu adalah bullish dan juga bearish ya. Nah bullish kenapa dan bearish kenapa akan aku jelasin. Yang pertama bullish kenapa? Ya karena kita udah melewati level psikologis, stay di atas 90.000 ya, ini udah level psikologis banget. Jadi artinya di atas 90.000 tuh udah strong bullish dan di sini ada bull div yang melengkapi market itu. Nah, kemudian yang kedua, ini masih di trendline bullish. Ya bisa aja possible dia kayak gini, dia ke sini. Nah, ini baru terjadinya consolidation ya karena ini adalah literally all time high. Apakah dia akan naik atau dia akan turun? Oke. Nah, ini skenario pertama, Pak. Bullish skenario, Pak. Skenario kedua, besok adalah CC Weekly, Pak. Di mana CC Weekly itu di hari Senin Asian Time itu selalu kejadian yang sangat-sangat tidak enak kebanyakan. Tapi selama 2 minggu terakhir, selama 2 bulan terakhir, dari bulan belum 2 bulan deng, ya dari bulan lalu lah ya, let's say dari bulan lalu sampai detik ini market it's okay pak. Setiap Senin juga ya aman-aman aja pak, gitu. Nggak tahu kenapa, apakah memang karena udah bulan atau gimana, tapi yang jelas ya itulah yang terjadi. Oke, nah jadi di sini kalau kita perhatikan ya, nah ini ya kok kapus. Ini skenario bullish dan ini ada skenario bearish. Yang mana di skenario bearish ini kita gambar di tempat lain ya, biar ada pertandanya. Ya, ini juga udah aku jelasin sih tadi harusnya. Skenario bearish ini ya, kita udah punya new supply di sebelah sini. Bisa jadi dia ngeretest kemudian dia bayar utang. Ingat ya, teori week itu selalu terjemput, itu benar. Ya, kalian ingat beberapa kejadian yang di masa-masa lalu ya, kayak gini nih. Weeknya dijemput setengah ya, naik ya. Kemudian lagi di sini weeknya udah nge-week naik dijemput ya. Kemudian ini week merah nih, literally naik, udah naik nih dijemput gitu ya. Nah week merah kapanpun itu kayak gini nih, ini udah week merah naik lagi kemudian dijemput loh, minimal setengahnya pasti dijemput. Nah seperti ini week merah ini terbuka dengan jelas di atas dan juga bear div daily-nya gitu. Jadi ini udah suatu katalis bearish harusnya ya. Tapi kita melihat di sini untuk short term jujur masih bagus. Kenapa? Ada bull div, terus kita di atas angka psikologis. Tapi untuk bearishnya ini sebenarnya udah dicoba pak. Mereka ini lagi mencoba market. Kalau market jatuh ke sini apa yang akan terjadi? Dan nyatanya ini masih terlalu bullish untuk kejadian bearishnya. Jadi nggak ada apa-apa. Literally itu aman-aman aja, ya kan? Aman-aman aja pak. Jadi ya it's okay pak gitu. Jadi ya kalau di sini jujur ya ini utang adalah utang, cepat atau lambat kapan katalis bearish atau candle trendnya mulai bearish ini akan menjadi target pertama kita, yaitu area 93 sampai 90.000. Kalau di Binance 90.000. Nah ini kan sebenarnya target aku yang kemarin ya, yang nggak kena itu, yang tiba-tiba langsung di sini nih, yang aku bilang dari sini kita akan turun pak, kita akan ke 93 sampai 88 ya, tapi tiba-tiba ke 104 duluan gitu, baru di swap
gitu. Yang aku bilang ini udah invalid turunnya, tapi ya gimana lagi, ya itu deh cara kerja si Wells tadi memanipulasi. Tapi sebenarnya kalau kita tahu area-areanya itu nggak bakal kena sih, harusnya aman, dan kita nggak mungkin buy di pucuk gitu ya kan. Nah jadi ini ya kalau aku lihat kita akan tunggu besok Senin ya, potensi untuk koreksi ada, dan di sini juga udah ada new supply ya. Oke, kita hapus ini sih bisa sih. Nah, ini ada new supply ya. Kemudian untuk katalis bullishnya juga ada ya. Ini katalis bullishnya ya, kita akan ke sini. Ya, katalis bearish dan bullish itu selalu ada harusnya, dan kita tinggal tunggu aja besok closingnya di berapa. Kalau minggu depan kalau besok closingnya jelek, possible di minggu depan ada koreksi dulu. Udah sesimpel itu. Ingat, koreksi ya bukan dump ya. Jadi koreksi itu adalah menetralisir harga yang udah tinggi. Biar apa? Biar koin itu turun ke support. Intinya disuruh turun di support baru bisa naik lagi. Udah, sebenarnya sesimpel itu. Oke, kira-kira gitu aja. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Makasih udah nonton video ini. See you next video. Bye bye.